welcome to the Storyline Podcast dengan aku Christina Dirjo Hadi dan Halo. Brian Kandani. Brian Kandani. Kenalkan, dia ini adalah anaknya coach aku sebenarnya. Coba Bray, kenalin diri kamu Bray. Halo semuanya, aku Brian Fraser Kandani, aku CEO and founder dari Fraser Agency. Yes. Usia Kayaknya aku yang paling muda ya. Jadi aku cukup muda, umur 17, lumayan muda. Ya, aku masih umur 17. Backgroundnya aku langsung di Jakarta sih dari kecil. Oh, dari kecil di Jakarta, sekolah semua juga di Jakarta. Semua di Jakarta. Oke. Terus sekarang sibuk apain aja? Sekarang aku full time ngurusin bisnis aku sih, my agency. Tadi ya udah punya agency sendiri iya, gitu ya. sama personal branding aku. Oke, personal brandingnya diri sendiri plus agency untuk ngurusin personal brandingnya orang lain. Betul. Oke, sejak kapan? Sebenarnya kalau mulai kerja itu dari tahun lalu. Cuman kalau ngomongin mulai konten itu udah dari 7 tahun lalu. Jadi pertama kali aku konten tuh di umur 10. Seumur anak aku itu. Anak aku yang paling besar umur 10 tahun guys. Iya, dulu aku YouTuber, review-review makanan. YouTuber, oke. Iya. Anak aku pengen jadi YouTuber, minta mulu. Coba gimana caranya? Kamu ngedit sendiri, YouTuber. Bikin sendiri? Dulu semua sendiri. Bisa posting semua YouTube sendiri? Bisa. Pakai kamera? Handphone? Pakai iPad bahkan. Dulu kan aku cuma punya iPad. Oke. Iya, syuting sendiri gitu, eksis sendiri. Makan, iya, edit sendiri. Keren banget iya. Ya. Terus jadi selama 7 tahun itu konsisten atau kayak ya 7 tahun ada on off-nya, ada masuk ke bidang lain juga gitu. Sempet kerja lain lagi juga. Jadi kamu dari umur 10 tahun tuh udah banyak ini ya. Iya, konten. Berkecimpung di dunia pekerjaan juga ya. Kenapa, Betul. Kalau aku sih umur 10 purely karena eksis doang sih. Jadi emang suka aja konten-konten gitu. Bukan karena emang situasi yang bikin kamu harus kerja kan berarti? Bukan. Oke, hobi lah. Hobi. Nah, baru benar-benar mikirin duit itu tahun lalu. Gitu. Jadi long story short, aku dapat libur 7 bulan. Aku lulus, dari sekolah? Iya, aku lulus SMA 1 mau pindah ke International College, itu dapat libur 7 bulan. Nah, di situ aku maksimalin. Aku magang dulu 3 bulan. Habis kelar magang, aku kayak ngambil 5 part time job. Walaupun underpaid tapi sekaligus jadi 1. 5. Jadi tempat yang berbeda-beda. Jadi boleh ya? Oh, boleh lah ya. Boleh, tapi setiap hari jadi kayak sibuk banget gitu. Iya, terus happy banget kan. Happy-nya karena dapat uangnya atau karena kerjaannya? Semuanya sih, karena aku berasa di luar karir sama uang aku yang naik, aku sendiri as a person bener-bener pertumbuhannya sih cepet banget, eksponensial banget sih. Karena aku bergaulnya kan bekerja sama langsung orang-orang sama umur 30, 28 gitu. Dan itu kamu semua pelajarin berarti otodidak ya? Full otodidak. Iya, otodidak. Nggak ikut course atau kelas atau training apa dulu ya? Minim sih, kayaknya 95% tetap otodidak. Gila, luar biasa. Terus kalau kamu ya, cara kamu ngelihat masa muda kamu dan waktu luang kamu itu kayak gimana sih gitu? Apa yang membuat kamu tuh milih jalan yang sekarang dibandingin sama mungkin teman-teman yang sebaya kamu gitu? Banyak orang bilang aku kehilangan masa muda aku karena aku setiap hari kerja bisa 12 jam, bisa 10 jam ke atas, iya. Tapi menurut aku fun is subjektif ya. Jadi balik lagi mungkin funnya buat anak-anak muda lainnya adalah untuk nongkrong, untuk gitu-gitu aja gitu. Tapi funnya aku dapat dari kerja, aku fulfilled banget, aku happy banget. Ya even though aku masih ada nongkrong, tapi my priorities kan tetap kerja nomor 1 sekarang. Dan kamu sendiri ngerjainnya tuh udah bukan kayak kerja kan sebenarnya? Iya, aku enjoy banget. Justru kalau kayak lagi libur atau nggak kerja cukup lama, aku justru kayak gatel nih pengen kerja. Bingung ya mau ngapain ya? Iya, jadi balik lagi sih masa muda subjektif sih, funnya mau dibawa kemana. Kalau aku pribadi sih enjoy banget. Oke, jadi kamu juga nggak yang kalau Gen Z sekarang kan bilang apa tuh yang stres gitu dan mental health. Iya nggak kena kan. Walaupun dengan workload kamu yang segitu banyaknya gitu. Tapi karena enjoy ngejalaninnya mungkin jadi ya fun aja gitu. Nah, ini aku bersyukur karena dari pertama kali aku magang sampai aku kerja di mana-mana, aku tuh bekerja sama orang-orang yang let's say millennials. Jadi dari awal aku bekerja itu aku udah didoktrin dan udah ketransfer lah work ethicnya dari leader-leader aku dulu gitu. Leader apa nih? Leader apa nih? Bahasanya leader kamu part-time ngapain sih? Oh, aku ada pernah agent kerja. Agent. Bukan guys. Aku pernah kerja di agency juga. Aku pernah jadi host TikTok live. Aku jualan baju etalase 37 ya. Jualan baju merek orang lain? Iya, merek orang lain. Okay. Aku kan juga jadi anak magang. Habis itu aku juga pernah part time di F&B company gitu-gitu. Chef, masak?
Bukan, Apa konten, tuh? semuanya konten. Oh, semuanya Iya, konten. gitu. Dan tahun lalu kan aku juga yang di depan layar kan, aku juga nyemplung sedikit ke modeling. Iya. Itu gimana? Suka juga? Kalau itu seru sih, cuma duduk senyum dapat duit. Nggak susah sama sekali. Iya. Duduk tuh cuma dapat duit, guys. Seru sih kerjaannya sih. Kerjaan paling gampang. Oke. Awalnya kamu tuh terinspirasinya dari mana sih? Mau kerja gitu terus kayak di usia yang semuda itu tuh udah kepikiran gitu untuk ya tadi part time cari uang, cari kerja gitu kan. Awalnya aku nggak ngira aku bakal nyemplung sedalam ini sih di dunia kerja sih. Jadi tuh sebenarnya awal-awalnya bener-bener purely dari mulai dulu aja. Aku melihat ada 7 bulan libur sekolah, aku melihat ini kalau dipakai untuk main-main doang sayang banget. Jadi aku bener-bener mulai cuma dari magang 3 bulan. Aku pun expect setelah magang 3 bulan selesai Udah. gitu. Tapi ternyata dari magang 3 bulan ini bener-bener trigger ambisi aku banget untuk bener-bener go deeper gitu. Dan terus berlanjut sampai sekarang ya? Betul, Berarti ya? sampai sekarang. Gila. Nah, kalau pola pikir kamu sendiri itu apa sih yang bisa membentuk Brian hingga sampai ke titik sekarang? Mindsetnya gitu loh. Kalau menurut aku ngomongin mindset juga balik lagi artinya ditarik ke belakang ada yang namanya values. Nah, yang aku kejar kan namanya kesuksesan. Banyak orang kira sukses itu cuma uang, tapi sukses buat aku tuh ada 5 pilar. Yang pertama salah satu uang, tapi yang paling penting buat aku spiritual. Habis itu ada hubungan dengan keluarga, dengan teman, dan yang keempat ada jasmani, kesehatan aku. Percuma kan punya banyak uang, keluarga happy tapi kita sakit-sakitan. Yang terakhir adalah karakter juga. Karena dengan karakter orang bisa melihat aku menjadi berkat sih. Oke. Jadi kelima hal itu yang kalau achieve semua baru menurut kamu itu sukses yang secara holistik gitu lah istilahnya. Betul, ya? secara holistik. Oke, luar biasa. Kalau kamu sendiri gimana caranya sih bisa sampai punya spirit berjuang kayak gini gitu dan bisa berkarya di usia semuda ini? I think ini good question banget karena banyak orang suka compare, let's say orang tua compare anaknya sama aku atau mungkin anak-anak yang seumuran compare dirinya sama aku. Tapi I think untuk punya ambisi dan ambisi itu kan juga artinya rela berkorban banyak ya, ngambil a lot of pain untuk the bigger purpose. And I think something that I do sekarang ini bukan untuk semua anak muda gitu. Jadi balik lagi nggak bisa dipaksain sih, itu bener-bener. Soalnya gini, aku dari kecil itu memang anak yang ambisius banget. Jadi aku selalu tuangin ambisi aku ke suatu tempat. Contoh pas kecil aku tuangin ambisi aku ke futsal. Teman-teman aku cuma latihan seminggu sekali, aku sampai ikut klub, aku rela bangun jam 5 subuh buat main futsal duluan gitu. Atau mungkin ya aku juga pernah kejar nilai, aku pernah kejar game. Sampai akhirnya sekarang ambisi aku tuangin ke workplace. Jadi kalau kamu lagi suka sama itu tuh passionnya semua ke situ dan kamu bisa kayak give 110% gitu ya untuk itu ya? Betul, aku tipenya yang kayak all in or nothing. Iya. Terus waktu itu berarti kayak sampai futsal misalnya sampai serius itu terus abis itu udah gitu? Bener, iya. Begitu udah achieve gitu kayak udah gitu ya? Iya, karena kurang long term ya. Jadi aku ngeliat kalau bisnis ini sesuatu yang aku bisa kerjain yang benar-benar long term sih. Serunya di situ. Makanya kamu all in di sini semuanya di agensi kamu juga ini sekarang dan ya udah gitu kan? Iya, karena aku orangnya kurang suka untuk setengah-setengah. Rasanya kayak, aduh aku masih belum unlock full potentialnya nih, gitu. Oke, kalau kamu berarti kan aku boleh bilang sekarang udah jadi kayak entrepreneur lah atau businessman muda gitu kan ya. Puji Tuhan. Yang menurut kamu membedakan kamu nih dengan usia kamu yang masih muda ini dengan kayak say yang udah 30-40 tahun gitu, apa sih? Ya, I think makanya ini juga alasan untuk anak muda bisa mulai dari sekarang ya gitu. Maksudnya nggak perlu tunggu nanti-nanti. I mean bedanya aku dengan orang yang udah 30, 40s pasti dari segi energi, stamina, mungkin semangat juga. Tadi ya kerjanya 12 jam ya dia ya. Biasanya kan kita lebih ini nih, nggak kenal rasa capek kan di usia muda. Iya. Jadi menurutku dan enaknya pas muda itu aku nggak punya tanggungan. Which yang kebanyakan anak muda lainnya juga tinggal masih dibayarin, sekolah masih dibayarin. Benar. Jadi bantalan kita itu sebenarnya tebal banget. Kita itu punya banyak, bahkan unlimited stok untuk gagal. Even kalau aku gagal sekarang pun, aku tetap makan makanan yang sama, tinggal di tempat yang sama. Dan gak ada orang yang bergantung sama aku. Belum. Jadi itu kamu manfaatkan itu untuk kamu justru apa ya kayak belajar sebanyak-banyaknya, gagal sebanyak-banyaknya gitu kan? Betul, karena di posisi aku bisa coba lebih banyak, ngambil lebih banyak resiko. Sedangkan orang yang 40s, let's say udah punya keluarga dan anak. Banyak yang harus dipikirin dan dikorbankan istilahnya. Ketika gagal kan, wah satu keluarga bisa kena, gitu sih. Lebih harus mikir kalau mau ngambil resiko atau melakukan satu hal kan. Benar. Konsekuensinya itu gitu kan. Setuju. Benar banget. Kalau untuk tokoh gitu ya, ada nggak sih tokoh atau orang yang paling mempengaruhi cara pikir kamu dan mindset kamu sekarang gitu?
Kalau ngomong tokoh sebagai role model aku, jawabannya pasti Yesus. Karena ya memang kita Christians kan pasti ingin thrive untuk menjadi seperti Yesus. Tapi kalau yang sekarang, of course my parents sih. Mereka berdua such an inspiration dari aku kecil sampai sekarang. Kalau orang tanya aku privilege, I am privileged. Tapi kalau cuma mau ngomongin uang, yes mungkin aku juga hidup lumayan nyaman dengan keuangan. Tapi menurut aku yang jauh lebih mahal adalah value yang ditanamin dari aku orang kecil sih. Kamu ya? Apa tuh? Value-valuenya. Berarti kalau dari papa apa yang paling kamu dapetin, dari mama kamu apa yang paling kamu pelajarin gitu? Kalau dari mama sih mungkin karir aku sekarang lagi hitungannya lagi lumayan naik. Setiap kali aku bilang ke mama, mah baru ini mah dapat ini mah dipanggil ke sini mah. Mami aku sebelum bilang congrats, mami aku selalu bilang satu hal dulu, yaitu humble ya. Baru dia bilang congrats gitu. Jadi sebelum dia congratulate aku, dia bantu aku nurunin dulu. Bray, humble ya, humble ya. Kalau dari papa sih mungkin juga arti sukses tadi, value yang aku pegang, jadi hidup dari value gitu. Berpegang erat sama value sih. Jadi emang itu udah diajarin juga dari kecil sama kedua orang tua kamu ini gitu. Dan hubungan kalian tuh deket banget ya kayaknya ya, satu keluarga ya. Betul, lucunya pas kecil justru aku gak mau dengerin mereka. Ya iyalah. Sekarang bener-bener udah kayak best friend, mentor, happy banget sih. Oke. Dan dua-duanya support kamu banget ya? Support aku banget, my biggest privilege. Iya, walaupun mungkin dengan keputusan kamu ambil kan agak berbeda gitu kan. Betul. Dengan anak-anak seumuran kamu, tapi mereka berdua kayak fully kasih support dan emang ya udah gitu ya. Puji Tuhan open minded. Iya. Itu kan something yang blessed banget juga ya. Kadang kan orang-orang masih banyak yang punya orang tua yang lebih mungkin kolot gitu ya, dan tetap itu harus pendidikan nomor 1 gitu kan. Iya. Understand. Oke. Jadi kalau sekarang di usia kamu ini, siapa sih inspirasi terbesar kamu? Kamu mau jadi apa sih gitu? Ada gak sih? Inspirasi terbesar aku mungkin balik lagi tadi ya ke orang tua. Dan pastinya setiap kali aku bilang itu ke orang tua, mereka selalu bilang jangan, lebih sukses dong. harus melampaui. Tapi aku sebenarnya juga aspire ya untuk menjadi dampak sih ya. Memberikan dampak lebih buat ini. Iya, karena at the end of the day kalau aku punya uang sebanyak apapun tapi aku cuma keep it to myself, aku punya knowledge sebesar apapun aku keep it to myself, rasanya kayak kurang fulfilled ya. Kalau aku happy banget kalau bisa sharing gitu. Jadi emang dari kayak gini ya. Kayak gini ya. Makanya sharing ya. Happy banget sama opportunity-nya. Thank you loh, aku yang bersyukur kamu sediain waktu untuk datang ke sini. Oke, kalau kamu bisa kasih nasihat ke teman-teman seusia kamu gitu yang mungkin masih bingung nih, passionnya apa, kayak goalsnya apa, mau ngapain gitu di hidup ini, apa sih yang bisa kamu sampaikan ke mereka? Menurut aku memang kita nggak akan selalu tahu sih apa yang kita lagi kejar. Aku pun sekarang dibilang udah yakin banget tujuan hidup aku kemana, even though udah kelihatan bisnis aku established, aku pun masih belum dibilang seyakin dan punya conviction 100% itu. Jadi message dari aku adalah jangan takut gagal, karena kita punya bantalan kan masih tebal banget. Tadi yang aku mention, anak muda, cobain aja semuanya. I mean kalau kita nggak coba, gimana kita bisa tahu strength kita di situ. Let's say, aku bilang passion aku nyanyi, tapi saat aku nyanyi nggak ada yang mau denger, suara aku jelek. Itu kan hanya passion yang menurut kita bagus gitu. Nah gimana kita bisa cari sesuatu yang kita enjoy lakuin, dan orang lain juga bisa kasih kita feedback yang baik gitu. Jadi saat kita bisa jalankan hal tersebut, bakal happy banget sih jalaninnya. Tapi itu cuma bisa di-achieve kalau kita berani mencoba hal baru sih. Karena kalau kita nggak berani explore, dunia kita sempit. Iya. Benar. Jadi itu ya benar-benar pesannya, jangan takut buat mencoba hal baru. Gitu coba sebanyak mungkin, ambil opportunity sebanyak mungkin. Jangan takut gagal juga guys, gitu ya. Iya. Oke, mungkin dengan kamu yang sekarang pasti kayak orang-orang di sekitar kamu nih juga udah mulai set high expectations on you gitu kan. Betul. Nah, gimana sih cara kamu handle tekanan atau misalkan mungkin I would say bukan pressure sih, cuman maksudnya kayak gimana sih kamu menghadapi itu gitu, kayak nah kan sekarang people pasti udah Brian nih gitu, umur 17 udah sukses, penghasilannya juga udah miliaran gitu ya. Terus habis itu jadi kan mungkin ada nggak sih pressure-nya gitu dikit gitu ya, dan how you handle the high expectation set on you gitu? I think the pressure is on sih. Yeah, right. It's very on karena aku kan nggak silent, aku juga komunikasikan apa yang aku kerjain, apa achievements aku gitu ke social media. Jadi dengan sosok yang aku tampilkan aku sekarang dan di-amplify ke social media, orang jadi tahu aku siapa. And I feel like kalau aku gagal, banyak mata yang bakal lihat nih gitu. Jadi
Sebenarnya balik lagi sih, I think pressure itu selalu bagus kalau kita bisa manage. Karena tanpa pressure, aku juga nggak ada urgency, drive-nya juga bisa mati. And I feel like justru pressure ini bisa jadi sehat sih untuk aku. Karena aku udah menjadi mentor, aku udah empower banyak orang. Aku sendiri perlu juga untuk jaga hidup aku, integritas aku sih. Bukan cuma untuk biar nggak ngecewain mereka, biar nggak ngecewain diri aku sendiri juga. Benar. Jadi kamu ngehandle-nya ngapain nih? Mungkin ya tadi ya dengan jaga sikap dan Lebih jaga hidup sih, lebih aware dengan hidup aku. Jadi berkat atau enggak. Kan sebenarnya tindakan yang aku lakuin, another level dari kita judge-nya benar atau salah adalah menjadi berkat atau enggak. Bisa aja yang kita lakuin benar-benar aja, tapi bisa jadi batu sandungan atau nggak jadi berkat gitu. Iya. luar biasa. Oke. Kalau dengan knowledge kamu ya about personal branding dan kan mungkin juga udah sering ya sharing-sharing tentang personal branding itu sendiri. Menurut kamu kenapa sih kayak kita tuh sekarang ya di zaman saat ini nih penting banget untuk melakukan personal branding gitu? I see. Menurutku karena zaman sekarang juga people by people ya. Jadi let's say aku jualan, ada 2 toko. Toko pertama jualan barang yang sama, toko dua juga jualan barang yang sama. Harga sama, tapi di toko pertama itu ownernya adalah teman baik Cici. Cici pasti beli dari dia. Atau let's say dia adalah orang yang well known. Jadi itu adalah additional value yang sangat besar sih di diri kita. Dan kalau kita lihat, this is the new era of marketing. Kita bisa lihat orang-orang paling sukses di dunia, di Indonesia juga personal branding. Di dunia Bill Gates ternyata udah di IG udah mulai ngonten juga loh. Di Indonesia Andrew Susanto, Pak Hermanto Tanoko, aku baru ketemu kemarin. Juga gencar banget sih kontennya. Gitu. I believe it's the new era of marketing juga. Jadi ya intinya profesi apapun dan ini semuanya juga udah butuh yang namanya personal branding ya. Betul, sekarang founder-founder pada maju semua. Iya, exactly. Nggak cuman kayak dunia yang salesnya doang gitu ya, tapi the people behind semua juga kayak sekarang starting untuk melakukan hal itu ya. Betul. Jadi menurut kamu ya memang itu udah jadi apa ya? Tren ya dan udah emang kewajiban ya saat ini ya. Kebutuhan sih untuk sekarang sih. Kali ya saat untuk melakukan personal branding. Suatu kebutuhan. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang lebih personal nih. Jadi takut. Oke, Bray. Kalau untuk tipe perempuan kamu tuh seperti apa sih gitu kan? Kayak pasti pada penasaran ya. Dia umur 17. Udah pernah pacaran belum? Belum. Sumpah? Cuman kayaknya monyet-monyet gitu gak kehitung lah. Cuman kalau yang benar-benar serius belum. Serius? 17 tahun? Coba gue mikir dulu. Gue tuh dulu udah belum. pacaran. 17 udah belum. Udah loh. Udah ya. Benar belum? Oke, kalau tipe cewek ideal gitu udah punya belum sih? Ada nggak? Aku punya kriterianya. Yes, kriterianya apa nih? Jadi standarnya apa nih? Jadi dulu aku dulu cuma punya 2 kriteria. Dulu aku kira kalau takut akan Tuhan sama cakep aja udah cukup. Artinya kan cakep di luar, takut akan Tuhan, dalamnya udah pasti bener dong. Iya. Ternyata I learned it the hard way bahwa ternyata ada yang ketiga juga penting. Apa itu? Yang ketiga adalah percuma isinya benar, luarnya benar tapi nggak align, which is sevisi dan sefrekuensi. Sama kamu. Iya, bisa catch my vision nggak apa yang aku kerjakan sekarang, aku pengen kemana, bisa kesana bareng-bareng nggak, dan sefrekuensi atau enggak. Oke. Gitu. Berat ya. Kalau cakep itu tapi kan relatif ya. Kalau cakepnya tipe Brian tuh kayak siapa nih? Waduh. Gak mau dijawab lagi, dia bingung. Takut. Kenapa dia takut? Cakep. Cakep. Kan semua orang punya inner beauty. Inner beauty ya, balik lagi ya. Tapi cakep luar penting juga dong. Tetap ya dilihat ya. Tetap penting. Tetap penting. Ada nggak tipe wanita idealnya gitu, siapa gitu? Malu lagi dia. Malu dong. Ada deh. Gak mau sih lagi deh. Beneran nih malu. Malu deh. Oke, tapi emang papa mau udah kasih kamu pacaran? Boleh. Udah punya duit sendiri lagi ya sekarang. Yang penting nggak boleh pakai duit mereka. Dari dulu udah diwanti-wanti. Oh gitu, kalau mau pacaran pakai duit pacaran, jangan malu-maluin ya pakai duit orang tua. Oh berarti abis ini goalnya apa nih, Bray? Goalnya dalam relationship atau dalam anything? Dalam hidup dan dalam relationship boleh dua-duanya. Untuk relationship kayaknya pasti orang nanya nikah umur berapa. Cuman tapi itu nggak bisa ditargetin sih ya. Nggak bisa ditargetin ya. Jadi kalau memang right person, right timing, boleh gitu secepat ya. mungkin juga no problem. Yang lebih bisa di set goalsnya mungkin yang itu ya, dalam sisi kerjaan sama ininya. Dalam sisi kerjaan untuk sekarang di shorter time frame aku pasti lebih fokus untuk scaling and
maintaining my agency sekarang, dan untuk kedepannya sih aku pengen lihat juga apalagi line of business yang aku bisa fokusin, mungkin industri-industri yang prospeknya bisa lebih baik, mungkin juga dari segi dampak gimana aku bisa lebih berdampak juga ke dunia sih. Aku tahu tuh bisnis yang cocok. Wait, aku juga tahu. udah tahu banget kayaknya Tahu banget bisnisnya, nih. ngerjain banget nih kayaknya Ngerjain ya kan. Dari segala angle udah dibahas Iya. nih. Aduh, ngakak. Oke, terus kalau apa tadi mau nanya apa lupa. Bisa aja sih. Oke, jadi kalau untuk short term goalnya sekarang agensi kamu udah berapa nih timnya? Udah banyak ya? Sekarang tim aku 20-an ya, aku lupa spesifiknya berapa. Wow, jadi kamu udah punya kantor sendiri juga, udah setup gitu-gitu ya? Kantor sendiri, setup, Wah, ya keren, puji keren, Tuhan. keren. Terus jadi kalau misalkan tadi ya udah mau punya apa pacar segala macam kan harus modal sendiri nih. Udah invest apa aja? Udah punya Invest. mobil, udah beli rumah. Itu harus Proses. ya goal Ya, next goal goalnya nextnya ya. Untuk siapin kehidupan mandiri masa depan. Iya dong, ya Iya, kan. Dengan apa yang udah kamu punya itu kan pasti harus nextnya Bentar lagi, beli. aman. Oke, nanti habis itu di spill di ini ya Instagram pasti ya. Pasti. Oke, ditunggu tuh Bray. Nah, kalau untuk ada nggak sih kamu pernah terima satu advice gitu yang unexpected yang nggak pernah kamu duga sebelumnya dan kamu masih ingat nih sampai sekarang, saran gitu? Ada yang kena banget sih untuk aku. Jadi mungkin aku kan jalanin service business. Nah, ada berapa kali dari orang tua juga dibantu buka jalan gitu kan. Nah, aku sempat ngerasa let's say klien aku yang dibantu buka jalan sama orang tua, aku nggak ngerasa fulfill gitu. Aku kayak merasa ini beneran gue atau kayak Ya, karena modal orang tua doang nih gitu. Nah, sampai akhirnya aku ada curhat ke satu mentor aku. Dia bilang gini, Bray, kalau Koko yang kasih kamu 10 klien, kamu mau nggak? Aku bilang, mau dong, kenalin, mana? Gitu. Terus dia bilang, kamu bakal rasa malu nggak? Enggak, kan Koko network aku, Koko bukain jalan lebih banyak. Sorry. Iya. Terus, tapi dia bilang, terus apa bedanya sama bokap kamu? Let's say kalau bokap kamu bantuin kamu 2-3 klien, kenapa kamu malu? Kenapa kamu nggak fulfill? Gitu. Jangan sampai cuma karena dia punya title papa kamu nggak pengen manfaatin privilege kamu. Karena bisa aja banyak orang ada di posisi kamu tapi mereka nggak ngerti cara manfaatin privilege-nya dengan maksimal. Karena ya papa kan sebenarnya juga adalah kepercayaan dari Tuhan. Opportunity itu kan sebuah kepercayaan juga. Gimana aku bisa maksimalkan talenta yang ada gitu sih. Ya, jadi itu kena banget sih, dan dia bilang basically kalau kamu pengen keluar dari bayang-bayang orang tua, kamu pengen claim nama kamu sendiri, dia bilang that's very prideful. Dan di situ aku bener-bener kena banget. Wah, ternyata aku prideful ya. Ternyata cuman karena dia papaku, cuma karena dia mamaku, kalau dibuka jalan justru harusnya aku maksimalin, aku bersyukur. Gitu, itu bener-bener kena sih. It's very unexpected sih jawabannya. Iya, setuju. Emang bagus banget sih, emang bener ya. Dan maksudnya kan kayak sebagai orang tua juga mungkin kalau kita juga nggak percaya sama anaknya juga, they wouldn't recommend you gitu sebenarnya. Karena Jadi, kan orang tua juga punya nama baik ya. bener, anak gue kayak kurang-kurang sih kayak gue Iya. juga nggak akan merekomendasikan anak aku juga gitu. Jadi sebenarnya memang you should be ini sih proud of it gitu, dan emang ya tadi ya dan dijalankan secara maksimal dan emang justru dikerjain dengan baik gitu kan. Karena ya bawa nama baik orang tua juga kan. Iya, jujur dulu sempat agak malu kalau aku klaim kayak wah enak gitu ternyata ya, aku privilege kayak, loh. Cuman sekarang aku dengan bangga kayak I'm privileged ya. ya. Iya, benar. Itu justru harus disyukurin dan emang ya udah gitu kan. Iya, emang, cuman belum tentu semua orang in my position bisa melakukan kan, ya, gitu. True. Oke, kamu punya nggak sih satu opini yang menurut kamu very unpopular dan beda gitu sama yang lain? Aku punya one unpopular opinion di mana zaman sekarang banyak anak muda, kalau masih muda cari experience dulu aja. Sedangkan aku percaya we need to fight for money. Nggak peduli kita datang dari keluarga yang udah nyaman atau enggak, tapi saat kita muda, money versus experience, aku pasti suruhnya money. Karena ini aku lakuin. Aneh ya jawabannya ya, karena let's say aku udah keluarga nyaman, aku nggak perlu biaya apa-apa lagi. Cuman aku percaya, don't get me wrong, saat kita kejar uang, pasti kita akan do extra mile. Mungkin saat aku terakhir magang, aku dapat gaji under UMR, aku dapat gaji ya sekedar anak magang, tapi aku punya mindset gimana, what should I do supaya aku bisa dapetin bonus? What should I do supaya aku bisa dilihat sama atasan aku bahwa aku kasih excellence sampai mereka mikir wah nih anak deserve a bonus gitu. Sampai akhirnya aku lakuin se-excellence mungkin. My story saat aku magang, aku cuma jadi content creator gitu. One day para leadersnya, BODs-nya lagi meeting about the next month's campaign, marketingnya gimana. Dengan beraninya aku nyeletuk kayak kayaknya idenya kurang deh. Mereka semua kayak hah? Ya kan, terus
mereka bilang ide kamu apa, terus aku kasih ide aku, puji Tuhan dikasih ruang gerak. The next month aku bantu handle the campaign, all time sales. Wow, Iya. keren banget tuh kayak. Which is itu sebenarnya sangat jauh dari job desk aku, gitu kan. Saat itu bukan di situ sebenarnya. Aku harusnya cuma syuting bikin konten doang, Oh, bukan bukan mikirin sampai ngasih campaign, idea. handle the campaign Ya, gitu. ya. Ya, and I think justru saat kita mengejar uang, Dan kamu yang nggak mau kejar waktu itu pada uangnya. iya, Biar dapat bonus iya, ya ternyata ya. saat kita mengejar uang, kita bisa mendapat lebih banyak pengalaman dan lebih banyak uang. Dapat Sedangkan dua-duanya. iya, lebih banyak. Sedangkan aku lihat kalau cuma ngejar pengalaman, kayak aku lihat ada beberapa orang yang magang, ya udah deh, yang penting gue ngalamin aja, gue running aja, gue jalanin aja. Yang penting kan gue udah punya pengalaman magang gitu. Jadinya ya dia go with the flow, nggak kasih their best. Akhir-akhirnya experience-nya kurang, uangnya juga kurang. Ya. That's good sih. Ya. Itu emang pemikiran yang agak berbeda ya. Berbeda. Iya, berbeda dan make sense juga sebenarnya gitu. Karena mengejar uang jadinya malah Dapat dua-duanya lebih banyak. Apparently ya, make sense. Iya. Oke, belajar lagi nih aku dari kamu nih. Wah. Oke, terus pertanyaan halu-halu dan mengandai-andai nih, Bray. Kalau misalnya kamu bisa jadi CEO salah satu perusahaan di dunia nih ya for a day, kamu mau jadi CEO perusahaan apa dan apa hal pertama yang akan kamu lakukan di situ? Wow, ini pertanyaan dalam banget nih. Any company? Kalau aku mungkin pengen coba di perusahaan yang high tech banget ya, let's say Google. Iya, Google mungkin ya, karena aku bisa melihat this is karena kan sekarang media is very big ya, dan aku melihat kayak zaman sekarang itu media punya extreme power di mana dia bisa menggerakkan satu dunia, bisa menggiring opini, bisa benar-benar mengubah dunia. Ya, I think ketebak banget ya Google ya. Mungkin perusahaan media seperti itu sih yang aku pengen lihat, dan aku pengen lihat how everything works gitu, gimana mereka bisa targetingnya, gimana mereka bisa handle puluhan ribu tim gitu. Terus kalau kamu langsung jadi CEO-nya mau ngapain nih kira-kira? Kayaknya aku bakal ngajak ngobrol semua head-headnya. Justru gini dulu ya. Aku serap semuanya. Apa rahasianya dulu gitu ya, sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya. Belajar lagi ya pastinya. Belajar lagi, pasti terus belajar. Oke, setuju. Oke. Satu lagi nih, kalau misalnya kamu punya kekuasaan gitu ya, misalnya in charge untuk redesign social media yang saat ini udah begitu besarnya. Ada fitur apa nggak sih yang kamu kepikiran untuk menjadikan social media itu lebih baik dan lebih seru, lebih fun lagi gitu. Something different. I think ya aku pengen bikin social media yang untuk in the business world gitu kan. Let's say kita gabung Tinder sama LinkedIn. Kalau Tinder kan kita swipe buat cari jodoh. Kalau Tinder yang dicampur sama LinkedIn ini kan kita swipe buat cari network, buat cari possible opportunity, possible partners gitu kan. Jadi kayak kita swipe, ini orang ngerjain apa, backgroundnya apa, gitu. Ada kan sekarang? Oh, udah ada ya justru. Kayaknya banyak tuh akhirnya yang pakai. Oh ya? Serius. Tapi sebenarnya arahnya tetap lebih ke cari jodoh, tapi banyak yang menggunakan itu karena dia tuh bisa pilih fiturnya mau untuk cari relationship atau cuma networking or friends. Jadi udah bisa pilih itu dari awal. Itu lebih setengah-setengah ya? Iya. Kalau ini kan LinkedIn agak profesional banget kan. Bener. Sama Tinder gitu ya. Oke. Iya. Seru sih kayaknya ya. Pakai tuh kayaknya tuh. Memperbesar network, belajar. Siapa tahu coba bikin tuh abstrak, kayaknya bisa laku tuh ya, kayak banyak tuh yang butuh kan. At the end of the day kan kita semua di sini butuh networking pastinya ya. Cici pasti pakai deh kayak gue. berapa bayar ininya subscription fee-nya gitu ya, kita pakai. Bener ya Bray, gue tunggu tuh. Siap. Develop itu. Oke, itu aja. Oke. Ada kata-kata terakhir yang Brian mau sampaikan kah? Ada closing statement? Closing statement. Dari sesi kita hari ini, aku juga jujur belajar banyak banget dan dapat insight banyak banget dari kamu gitu ya, untuk umur 17 tahun dengan pemikiran kamu yang udah super jauh lebih daripada usianya. So I'm very thankful to have you. Dan dengerin kamu lagi hari ini. Ada yang mau disampaikan terakhir atau? Yang aku pengen sampaikan mungkin aku pengen remind bahwa everything yang going on in our life bisa semuanya berubah. Bisnis kita mungkin bisa sukses sekarang dan let's say ada penurunan di besok, ada kesusahan di besok, tapi aku pengen ngajak kita untuk sama-sama pegang value yang sama yang gak pernah berubah sih. Our core values, karena itu yang membentuk kita siapa kan, itu yang define kita siapa gitu. So jangan karena dunia terus berubah, value kita juga berubah jadinya. Hold tight to our value no matter what. Jangan sampai kepengaruh hal-hal ini ya. Iya. Oke,
Itu aja dari kita. Thank you banget Thank Brian you. Kanani. Thank you semuanya dan see you See you. in the next episode. Bye. Bye bye.